Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Febri Emilia Malaysia. Saya dari kelas F, Prodi Pak, semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS Sejarah Gereja Umum. Ini saya akan menjelaskan materi sejarah Gereja Umum. Yang pertama, pengantar sejarah Gereja Umum. Sejarah Gereja Umum mempelajari perjalanan gereja Kristen sejak kelahirannya pada abad pertama hingga perkembangannya di seluruh dunia. Melalui studi ini, mahasiswa diajak memahami bagaimana iman Kristen bertumbuh, menghadap tantangan dan berinteraksi dengan konteks sosial, politik, serta budaya. Latar belakang kelahiran gereja. Gereja lahir dari karya dan pengajaran Yesus Kristus yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Peristiwa Pentakosta menjadi titik awal berdirinya gereja sebagai komunitas orang percaya. Gereja perdana abad yang pertama, abad yang ke-1 sampai 3. Pada masa gereja perdana, orang Kristen hidup dalam tekanan dan penganiayaan. Namun iman mereka justru bertumbuh dan menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Romawi. Berikut kanon Alkitab dan ajaran gereja. Dalam menghadapi ajaran sesat, gereja merasa perlu menetapkan dasar iman yang jelas. Dari sinilah proses pembentukan kanon Alkitab dan rumusan ajaran gereja berkembang. Berikut gereja dan Kekaisaran Romawi. Perubahan besar terjadi ketika kekristenan diakui secara resmi oleh Kekaisaran Romawi. Gereja mulai berkembang secara terbuka dan memiliki pengaruh sosial. Penjelasannya itu Kaisar Konstantinus dan Edik Milano 313 Masehi. Yang berikut konsili ekumenis. Untuk menjaga kesatuan iman, gereja mengadakan konsili besar. Konsili ini menghasilkan pengakuan iman yang masih digunakan hingga saat ini. Konsili Nikia, Konstantinopel, Efesus, Chalcedon. Yang berikut gereja abad pertengahan. Pada abad pertengahan, gereja memiliki peran dominan dalam kehidupan masyarakat Eropa. Namun, kekuasaan yang besar juga membawa berbagai penyimpangan. Itu peran paus dan struktur gereja, hubungan gereja dan negara, masalah moral dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikut skisma gereja timur dan barat. Perbedaan budaya, bahasa, dan teologi menyebabkan pemecahan besar antara gereja barat dan gereja timur pada tahun 1054. Yang berikut reformasi gereja. Reformasi gereja merupakan gerakan pembaruan yang menekankan kembali otoritas Alkitab dan keselamatan oleh iman. Lanjut, gereja modern dan kontemporer. Di era modern, gereja menghadapi tantangan globalisasi, pluralisme, dan perkembangan ilmu pengetahuan, namun tetap dipanggil untuk menjadi terang dunia. Yang berikut relevansi sejarah gereja bagi mahasiswa. Mempelajari sejarah gereja menolong mahasiswa memahami identitas iman, belajar dari kesalahan masa lalu, dan mempersiapkan pelayanan yang relevan, yaitu pembentukan sikap kritis dan iman dewasa. Penutupnya, sejarah gereja umat menunjukkan kesetiaan Allah dalam memelihara gerejanya di sepanjang zaman.
Sekian penjelasan materi sejarah Gereja Umum Yerusalem.